Ini ya Wandani ya nanti. Saya mau nanya ya, mungkin saya nanti Foni mungkin bisa nambahin ya. Eh, Related dengan ini ya nanti ya kedamaian ya. Eh, Kita ini kan sering merasa ini ya Bante ya, eh, dalam activity kita ya sehari-hari dalam kehidupan kita ya, apakah itu secara internal ya dalam arti kata dalam keluarga kita ataupun di eksternal ya, kita itu selalu merasa kurang kedamaian ya Bante ya dalam menjalankan activity sehari-hari, dalam arti kata yang paling banyak itu ya Bante itu ada dalam sisi kekhawatiran Bante. Eh, Padahal kita tahu ya Bante ya, kekhawatiran itu kan sebenarnya sesuatu yang salah kama Bante. Eh, Bagaimana caranya ya Bante ya untuk kita ini bisa eh, lebih meredam ya Bante ya, rasa kekhawatiran ya Bante ya. Itu yang pertama. Terus kedua mungkin ini ya Pon ya. If kalau kita mau pindah lah ya, move ke challenging ke challenge yang baru ya Bante ya, dimana kita udah merasakan kenyamanan ya. Biasanya kan orang akan relax, apa ya, relax, akan avoid untuk ini ya Bante ya, keluar dari zona kenyamanan. So apa yang harus kita lakukan? Complicated pemikiran kita itu. Terlalu banyak berpikir ya Bante. Bukan terlalu banyak, complicated, tumpang tindih. Artinya apa? Berlawanan gitu. Seperti orang masuk ke dalam bara api, tapi maunya nggak pengen panas oleh api. Alam manapun sesungguhnya, kata sesungguhnya ini oleh karena secara ultimate-nya, secara tertingginya, nggak ada alam apapun. Walaupun ada beberapa jenjang alam, itu disebut sebagai alam kebahagiaan, disebut sebagai alam kedamaian, tapi masih berupa alam. Nah, tidak ada alam apapun sesungguhnya yang bebas dari kehiruk-pikukan. Hiruk-pikuk. Hiruk-pikuknya karena desire. Apa? Hasrat, kemauan, harapan, cita-cita. Dan itu satu, butuh perjuangan, dan dua, butuh perebutan. Butuh juga perlawanan. Dan semuanya itu bukan hal yang mendatangkan kedamaian. Betul ya? Kalaupun nggak ada itu kompetitor, kita butuh berjuang kok sendiri. Apalagi saling, bukan kompetitor tetapi musuh, saling menjatuhkan. Soalnya apa? Masing-masing ingin mendapatkan hal yang sama. Itu sudah ini satu permasalahan. Apalagi kalau memang ada perebutan, saling berebut. Apalagi kalau saling menghancurkan atau merugikan sekaligus, sengaja merugikan, mematikan yang lain. Ya, jadi dengan ingin keluar dari zona nyaman, apalagi begitu ya. Artinya apa? Kita berharap mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi. Dan itu membutuhkan kualitas-kualitas properti yang ada pada diri. Entah itu hal yang berkaitan dengan kepribadian, pengetahuan-pengetahuan, kemampuan-kemampuan, termasuk hal-hal luaran, harta kekayaan, teman, kerabat, pengikut, pengaruh, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, begitu itu. Yaitu yang dikatakan complicated. Kita tidak bisa lepas dari kekhawatiran, oleh karena kita sedang berada dalam ketidakpastian dan kita sadar secara
conscious-nya atau secara subconscious-nya. Sadar kok, harta yang aku dapat bisa bertahan bersamaku berapa lama. Orang-orang yang ada denganku bisa tahan bersamaku berapa lama. Sehingga muncul kekhawatiran. Apalagi ada hal yang belum dicapai, lebih-lebih lagi. Khawatir akan bisa dicapai tidak. Dan mau berada di tengah-tengah api sedemikian rupa, hiruk pikuk sedemikian rupa, dan terbebas dari kekhawatiran, itu seperti, nah itu, mau nyembur di bara api tapi tidak mau panas, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Paling orang yang pinter mungkin akan pakai pelindung apa, atau bagaimana cara menghindar sepandai mungkin dari panas, mungkin, tapi nggak bisa bertahan lama. Katakanlah dengan bukan cerobong, apa namanya itu, pelindung pelindung tubuh pakai ini seperti apa ya, seperti kalau pergi ke ruang angkasa itu pakai tabung oksigen ya. Tiba waktunya oksigennya juga akan habis, keluar lagi dari api. Artinya apa? Dalam kita berjuang, mungkin kita bisa menggunakan kebaikan-kebaikan untuk menetralisir hal-hal yang mungkin muncul, yaitu permasalahan-permasalahan yang mungkin menguak ke permukaan. Tapi kebaikan itu sendiri nggak bisa bertahan lama buah-buahnya itu. Bahkan beberapa nggak mempan. Artinya apa? Kita sudah menggelar kebaikan kepada orang sekitar, entah di rumah atau di tempat kerja atau di masyarakat dimanapun, di lingkungan, di komunitas apapun, dengan harapan mereka bisa kooperatif. Tapi apakah itu selalu berhasil? Namanya manusia. Beberapa orang tahu terima kasih, ngerti orang baik, tapi beberapa orang nggak ngerti orang baik, apa itu terlebih nggak ngerti tahu terima kasih. Dan hiruk pikuk semuanya itu bukan karena ingin memberi, tapi ingin mendapat dengan mencari, dengan berebut, dengan bertentangan satu sama lain. Dan kalau mau disimpulkan adalah kembali karena loba, tamak, serakah. Satu lagi adalah iritasi, murka, kebencian, geram, karena hal yang ingin didapatkan khawatir tidak didapat, atau hal yang sudah didapat secara terpaksa lepas dari kepemilikan, menimbulkan iritasi. Dan sesungguhnya rasa iritasi, keiritasian, keserakahan, keduanya inilah yang memainkan peranan dalam seseorang itu, menjadi muncul khawatir, menjadi muncul depresi, tertekan, stressful, oppressed. Dan itu nama lain dari penderitaan. Jadi sepanjang masih menikmati alam, apalagi alam manusia, nggak akan lepas, nggak akan lolos dari kehiruk pikukan. Sekali lagi, ada cara yang cerdas, cara yang pintar dalam rangka menerobos api itu, menggunakan pelengkap, pelindung, seperti halnya orang hidup, melindungi diri dengan kebaikan-kebaikan. Tapi ya itu, nggak ada habisnya. Dan belum tentu berhasil. Oleh karena apa? Kebaikan-kebaikan itu sebatas sebagai pendukung. Seperti orang sakit, obat adalah pendukung. Tidak pasti semua obat itu menyembuhkan. Jangankan obat itu tidak cocok dengan penyakitnya,
cocok dengan penyakitnya saja, belum tentu sakitnya bisa sembuh oleh obat. Hanya pendukung. Kita mengumpulkan dukungan-dukungan itu demi melancarkan jalan kita. Tetapi sejauh apa dukungan-dukungan itu bisa successful. Apa yang saya sampaikan tentu adalah pemahaman komprehensif, pemahaman secara idealnya. Begitu. Walaupun kenyataannya mana sih orangnya yang tidak menyenangi kehidupannya, tidak mau menikmati kehidupannya, dan risiko dalam menyenangi kehidupan, menikmati kehidupan, nggak lepas dari apa yang disampaikan tadi. Oleh karena apa? Dunia ini, yaitu komunitas manusia, tidak usah termasuk memasukkan binatang, hewan, dewa, atau apapun. Khusus manusia sesama ini aja. Itu adalah medan perang yang tidak ada habis-habisnya. Mereka semuanya datang ke medan perang, maksudnya bukan medan kota. Datang ke medan perang itu dengan keserakahan, dengan kebenciannya lengkap. Dengan keiri hatiannya, dengan ketinggi hatiannya, dengan keangkuhannya, dengan keculasannya, kecurangannya, dengan kepalsuannya. Merendahkan pihak lain. Dan itu demikian rupa warnanya. Dikatakan komunitas manusia termasuk siapa? Masuk ke dalam sana dengan bekal itu semua. Dan isinya adalah saling gontok, tempur. Yang bekerja, orang-orang pekerja semua kan ini. Ngertilah gimana di lapangan. Harus saling tarung. Harus ada tameng, harus ada senjata. Saya dipelihara. Tapi meskipun demikian, bukannya buta dengan apa yang di lapangan. Apa yang orang itu alami. Jangankan di tempat kerja, siapa orangnya saling nggak ada hubungan dan saling siap untuk menindas. Dalam urusan berumah tangga satu sama lain saja tidak lepas dari itu. Dan kalau mau lebih, mau ke urusan yang sangat-sangat subtle, yang lebih lembut lagi. Sesungguhnya diri orang, setiap individu, sudah ada benih pertentangan antara diri sendiri dengan dirinya sendiri. Selalu tengkar, selalu bermusuhan. Tidak pernahkah kita mendengar istilah dia sedang perang batin? Itu tengkar antara siapa dengan siapa? Nggak butuh orang lain untuk bertengkar. It's real. Antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Antara satu perasaan dengan perasaan yang lain. Apalagi kalau sudah antara pemikiran dengan perasaan. Secara pemikiran mestinya begini, tetapi secara perasaan nggak mau terima. Terjadi yang namanya perdebatan dalam individu yang sama itu. Terjadi perang sudah. Tidak usah menghadirkan pihak lain, individu yang lain. Dan itu yang namanya manusia. Hidup sebagai manusia di alam manusia. Sehingga beberapa orang mengerti itu semua, tidak menyenangi kehidupan manusia. Pengen kehidupan yang lebih baik daripada alam manusia. Hidup di alam dewa. Lebih ringan. Terlebih lagi, hidup di alam Brahma. Bagaimana hidup di alam Brahma itu? Hidup di alam dewa itu bagaimana?
ya menekankan pada hal-hal bajik, punya kerendah hatian, punya tata susila, punya kesabaran, punya cinta kasih. Itu ya apa namanya? Cinta kasih sih belum sih. Punya kedermawanan, tahu budi orang lain, tahu jasa orang lain, apa dan sebagainya. Ya, itu ke alam kedewaan. Yang lebih tinggi alam Brahma bagaimana? Sudah melihat dengan lebih jelas lagi, nafsu indrawi itu adalah lebih banyak menderitanya daripada kesenangan yang bisa dicicip. Nggak timpal, sehingga alam-alam Brahma itu, makhluk-makhluknya, dia telah mengerti jelas bahwa nafsu indrawi itu sudah semestinya dijauhi, dihindari. Oleh karena apa? Risih sudah. Makhluk Brahma ini melepaskan kesenangan-kesenangan indrawi. Namanya suka wihari, yaitu mereka yang punya dharma-dharma sebagai alat berdiam dalam kebahagiaan. Bahagia dari lepas dari kesenangan-kesenangan indrawi. Jadi alam Brahma, makhluk-makhluknya itu meninggalkan kesenangan indrawi bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, tidak dapat yang paksa juga, tidak bisa pihak lain siapapun yang paksa. Oleh karena memang kemauan diri dari pemahaman yang jelas tentang bahwa nafsu indrawi itu biang penderitaan. Tapi bagaimanapun alam Brahma sekalipun belum lepas dari penderitaan ternyata. Nah itu sangat satolnya ajaran sang bijaksanawan Buddha. Yaitu kalau mau ditinjau dari jenjang yang lebih apa namanya lebih tinggi lagi, bahwa alam Brahma sendiri itu juga banyak jenjang, banyak tingkat. Secara umum dibedakan menjadi dua, Brahma dalam objek bentuk dan Brahma dalam objek tak berbentuk. Oleh karena itu berkaitan dengan kasar dan lembutnya objek yang dicapai oleh tiap-tiap alam Brahma itu. Sehingga kalau sudah di rupa Brahma punya objek, mengangkat hal-hal yang berbentuk sebagai objek, yang ada bentuk sebagai objek, yaitu materi, rupa, kata rupa, materi atau materi ini sangat luas sudah cakupannya. Materi menurut agama Buddha itu bukan sekadar yang namanya kulit, yang namanya daging, yang namanya air, yang namanya udara, yang namanya panas. Panas pun juga secara ilmu pengetahuan sekarang ini atau selama ini gitu ya, yang kita ketahui secara ininya ya, secara umumnya begitulah. Ya yang disebut materi itu mungkin adalah sampai pada ya padat, cair, tengah-tengahnya ada lembek. Terus apa lagi? Udara. Udara pun sudah dikatakan apakah itu materi, orang sudah bingung. Padahal itu adalah partikel materi yang bertebaran. Nah, yang membuat kita bisa bernafas adalah karena materi. Betul tidak? Iya. Ada oksigen, ada apa, dan sebagainya, itu adalah materi. Dan cakupan materi dalam agama Buddha bukan melulu itu, termasuk suara juga materi, bau juga materi, rasa juga materi. Dan itu baru belakangan setelah quantum theory, quantum fisik, menemukan bahwa cahaya itu sesungguhnya adalah materi dalam bentuk foton. Foton itu adalah materi, cahaya materi. Yang selama ini mungkin
Hanya berapa persen yang paham, sadar bahwa cahaya itu adalah materi. Para ilmuwan yang khusus mereka yang mendalami urusan quantum teori. Nah, balik pada alam Brahma itu tadi, mereka yang berada di alam Brahma rupa atau rupa Brahma, yaitu makhluk-makhluk yang menggunakan materi sebagai objek, sebagai hal yang tidak patut untuk digandrungi, disenangi, dilekati. Tetapi kebahagiaan luhur yang didapat dari menyadari hal itu, kebahagiaan itu masih dianggap terlalu kasar, masih sangat kasar. Sehingga beranjak untuk menggunakan objek yang tidak berbentuk. Nah, mereka-mereka itu sebutannya adalah arupa Brahma. Sekali lagi artinya adalah alam Brahma yang makhluk-makhluknya menggunakan objek, menggunakan hal-hal yang tak berbentuk atau non-materi sebagai objek. Nah, keberadaan alam Brahma seperti ini sebutannya adalah Santi Wihari. Kalau rupa Brahma sebutannya adalah Sukha Wihari, alam arupa Brahma sebutannya adalah Santi Wihari. Santi artinya redam, Santi artinya damai. Wihari artinya hal-hal yang menjadi alat berdiam dalam kedamaian, dalam keredaman. Ini pun oleh Sang Buddha dikatakan masih ada risiko untuk menderita. Sedemikian dalamnya proses spiritualitas dalam Buddhis. Nah, balik pada pengertian kedamaian, keredaman. Bagaimana? Bahwa kedamaian, keredaman ini ada secara berjenjang, bertingkat. Setidaknya dengan tidak berbuat buruk sudah mengurangi sisi rasa iritasi, khawatir, cemas, ketakutan. Ya lah, kalau tidak berbohong, kalau tidak mencuri, orang tidak perlu banyak khawatir apa. Kebaikan, nah dia pergi kemana merasa nyaman. Orang yang dia temui, nah begitu ditemui kok meskipun nggak kenal, dia tidak kenal, orang yang menemui dia itu kok sikapnya baik, suportif, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena memang tanpa dia tahu dia dikenal sebagai orang yang baik. Atau setidaknya kalaupun orang itu tidak tahu bahwa itu adalah orang baik, aura dari orang baik itu kelihatan. Ini adalah jenjang satu lagi. Tapi bagaimanapun sekali lagi hal-hal baik itu melelahkan. Buat lagi, nggak ada habisnya. Dan tidak ada jaminan bahwa dengan kebaikan, pendukung-pendukung yang dibuat itu bisa efektif dalam rangka memberikan hal-hal yang menyenangkan bagi kita, si pelaku. Nah, jadi saya kira itu ya jawaban yang mungkin tidak menyenangkan. Oleh karena tidak sesuai dengan harapan. Harapannya mungkin kebanyakan ya bagaimana aku bisa tetap melanglang buana di dunia ini tanpa perlu mendapati risiko-risiko menyakitkannya. Tumpang tindih dalam diri sendiri. Mengakui atau tidak, setuju atau tidak, paham atau tidak, ya demikian itu. Menyakitkan memang kenyataan seperti ini. Tapi kita sudah terlanjur hidup, sudah terlanjur terlahir, dan berada di tengah-tengah sebagai salah satu di antara komunitas manusia. Tergantung masing-masing kemudian.
mau ke jenjang mana, dia itu melangkah. Dan punya konsekuensinya masing-masing yang lebih tinggi yang mesti dicapai. Dalam Brahma sekalipun begitu ya, masih ada iritasi, masih ada kesenangan-kesenangan. Tapi kesenangannya tingkat tinggi. Kesenangan tingkat tinggi ini, oh aku yang berada dalam kedamaian sedemikian rupa. Oh aku yang berada dalam kebahagiaan karena terbebas dari kesenangan indrawi sedemikian rupa. Yaitu apa? Paham sebagai yang ada. Paham sebagai yang hidup. Pengertian pemahaman sebagai yang hidup yang ada. Dan sebagai individu yang berbeda dari individu A, B, C, D, E, F, dan lain, dan lain, dan lain. Oh, aku lebih tinggi, oh, aku lebih rendah dari dia, dari mereka. Itu masih ada. Karena apa? Anggapan bahwa aku ada, aku hidup. Dan aku adalah satu individu beda dari individu yang lain. Dan itu akan memunculkan yang namanya iritasi. Masih saja. Mendalamnya seperti itu. Apa namanya? Subtlenya, lembutnya seperti itu. Ibu siapa namanya? Ibu Foni. Paham? Ya, mencerna. Risikonya seperti itu. Banyak sekali orang takut dan selalu dalam ketakutan. Panglima perang seperti Gajah Mada, siapapun nggak ada yang tanpa kegentaran, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi keinginan mau berkuasa, keinginan mau berjaya, keinginan mau superior, keinginan mau terpandang itu lebih kuat daripada ketakutannya. Dan tidak ada apa namanya pilihan lain selain kemudian menerjang semuanya. Dan tentu paham dengan semua risiko. Termasuk risiko yang tak terprediksi sekalipun. Oleh karena itu sudah menjadi warna. Bicara seperti ini bukan menakut-nakuti, bukan mengkondisikan untuk berhati ciut. Nah, satu ungkapan, tidak semua permasalahan hidup harus diatasi. Dan mengatasi persoalan hidup tidak timpal dengan risikonya. Iya, soalnya permasalahan hidup itu urusan LDM. Apa LDM? Nggak ngerti. Semacam apa? Multi marketing bukan. LDM, loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, kesesatan. Tidak lepas dari itu. Dan risiko dari semua itu, LDM ini, itu tidak timpal dengan kebahagiaan yang orang harapkan. Tidak semua permasalahan hidup ya perlu diatasi, perlu juga. Gampang kok. Nyata-nyata itu tanah kita, terus diklaim sama seseorang. Melihat yang klaim tanah kita itu, kayaknya nggak mampu deh untuk ngelawan. Dia terlalu besar. Dari sisi pengaruh, kuasa, kekayaan, dan sebagainya. Bagaimana? Ya, itu sudah menjadi risiko hidup. Apa mau dikata? Melapor ke polisi diketawai. Mau apa namanya meneruskan ke pengadilan, mungkin diketahui hakim juga. Dan juga diketahui pengacara kita sendiri. Soalnya apa? Pengacaranya itu mengetahui itu karena apa? Woi, ini makananku yang sedap sekali.
Bukannya membantu, tetapi justru apa? Mencari kesempatan dalam penderitaan kita. Apa? Mau meneruskan, mengusut, makin diusut untuk hak kita yang benar, tapi waktu kita, perhatian kita, stressfulnya kita, harta kita, semuanya kita tidak timpal untuk eh, diusut. Lepas dari awal, potong dari awal. Meskipun itu tidak mudah. Kayaknya itu greget ingin berjuang, nggak rela. Menyakitkan. Dan itu, apakah itu kasus yang dibuat-buat? Sepertinya kita tidak perlu punya anggapan seperti itu, oleh karena berita-berita tentang hal ini sudah bukan hal yang asing bagi kita hari-hari. Tidak urusan tanah, ya urusan apapun, termasuk urusan orang. Nyata-nyata sudah jadi pasangan seseorang, tapi ya kemudian ya tahu-tahu sudah berpasangan dengan yang lain dan kita dicampakkan begitu saja. Ada juga. Maksudnya kita itu siapa? Seseorang. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, oleh karena keduanya juga punya hak. Apa mau dikata? Entah itu pasangan, entah itu teman, entah itu siapa. Oh, kompleks sekali permasalahan. Dikelilingi oleh permasalahan. Sekali lagi apa? Masing-masing itu berebut untuk hal yang dimaknai bersama sebagai hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Dan itu yang dikatakan kita sedang berada di bara api. Kalau kita retreat, mundur dari semuanya itu, satu sisi mungkin kita dikatakan sebagai orang yang sudah menyerah kalah. Tapi untuk beberapa orang tidak dapat dikatakan retreat, mundur, tapi dikatakan sebagai renounce. Renounce itu apa? Menyingkir, menghindar dengan pengertian yang baik, pengertian yang bijaksana. Namanya renounce. Bukan retreat. Tahu itu semua seluk-beluknya bagaimana, selah-selahnya bagaimana, akibat dampaknya bagaimana, timpal tidaknya, semuanya itu jelas di mata. Sehingga nggak timpal. Bukannya kalah, bukannya menyerah, tapi tahu sebab dan akibatnya bagaimana, dirasa itu nggak timpal untuk diperjuangkan, menyingkir secara bijaksananya. Namanya renounce. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan tadi itu. Tapi kalau mau ada hal yang terkait, boleh diungkap.